Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 4 min 9 Bali. Salam sehat selalu. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA kita. Dan hari ini kita akan masuk ke subtema 3 dari tema 1 ya, yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Baiklah, mari kita mulai. Silahkan disimak slide dari Pak Guru ya. Sifat bunyi memantul dan menyerap. Jadi kalau dulu kita sudah mempelajari bahwa bunyi itu memiliki sifat merambat ya, baik melalui media padat, ya, cair dan gas. Sekarang kita pelajari bahwa sifat bunyi juga memantul dan menyerap. Jadi bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai benda keras maupun benda licin. Contohnya kaca. Kaca kan licin ya. Kemudian tembok dan logam. Nah, itu bisa memantulkan bunyi. Kemudian jika bunyi mengenai benda-benda yang lunak ya, seperti busa, maaf ya, itu salah ketik, busa, ya, karpet, wol, ya, kapas dan kain, maka bunyi itu tidak dipantulkan, tetapi akan diserap. Nah, sehingga benda-benda tersebut, maksudnya seperti karpet, ya, busa, wol, kapas dan kain itu dapat digunakan untuk meredam bunyi. Artinya untuk menghindari gaung. Nah, apa itu gaung nanti dipelajari di slide berikutnya. Contohnya di gedung bioskop ya. Studio dan gedung pertemuan itu perlu diberikan benda-benda lunak seperti yang Pak Guru sebutkan tadi supaya bisa meredam gaung ya. Menghindari gaung, diredam suaranya sehingga tidak terlalu mantul-mantul sehingga tidak jelas. Baik, sekarang kita bahas tentang macam-macam bunyi pantul. Ya, ada 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ya, ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat ya. Bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga akan memperkuat bunyi asli. Artinya, suara kita akan menjadi lebih kuat, akan menjadi lebih keras terdengarnya nanti. Contohnya di kamar mandi. Kalian bernyanyi atau bersenandung atau berbicara, maka akan terdengar lebih keras daripada di luar kamar mandi. Yang kedua, gaung atau keredam ya, sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi terdengar tidak jelas. Kenapa? Karena belum selesai terucap sudah disusul kembali gitu kan, sehingga suaranya malah jadi tidak jelas, tidak terdengar dengan jelas. Nah, gaung terjadi di ruang dalam tertutup ya. Dalam ruang tertutup seperti di gedung bioskop, studio musik ya, kemudian gedung pertemuan itu. Ya, itu akan terjadi seperti itu. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul yang dekat. Nah, akibatnya bunyi pantul muncul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap seperti yang saya sampaikan tadi. Contohnya kamu ya berbicara di depan mulut gelas ya, kamu posisi miring ya. Di depan mulut gelas kamu berbicara, maka suaranya seperti itu ya, menggaung-gaung, tidak terdengar dengan jelas. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, nah nanti akan bisa diatasi dengan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, menggunakan yaitu benda-benda lunak yang sifatnya menyerap, tidak memantul ya, yang menyerap, sehingga menggunakan wol, ya, kapas, karpet itu untuk meredam gaung. Yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Sehingga gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantulnya itu lebih dari 20 meter ya, sehingga sangat jauh. Nah, akibatnya bunyi pantul muncul setelah bunyi asli selesai terucap. Jadi selesai ya, kita berbicara atau kita mengucapkan sesuatu, maka setelah selesai baru itu terucap, seperti diulang kembali. Contohnya di gua, di lembah, dan di bukit. Nah, untuk itu nanti silakan anak-anak menyimak ya. Di slide berikutnya akan Pak Guru beri contoh. Yang slide berikutnya ini adalah contoh gaung dan gema. Nanti biar tahu perbedaannya.
Now, shout. Baik, selanjutnya manfaat pemantulan bunyi. Jadi bunyi yang tadi dipantulkan ternyata bisa dimanfaatkan juga. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka di buku halaman 20 dan 21. Di situ lebih jelas. Pak Guru hanya meringkas. Yang pertama, pemantulan dimanfaatkan oleh kelelawar. Ya, jadi kelelawar yang bisa mendengarkan gelombang ultrasonik ya. Dulu di pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari ada infrasonik, ada audiosonik dan ultrasonik. Jadi kelelawar ini memanfaatkan pemantulan bunyi itu diantaranya untuk mengetahui mangsa yang akan dimakannya. Gitu. Kemudian untuk mendeteksi keretakan pada logam. Ya. Nah ini manfaat dari pemantulan bunyi yang kedua, yaitu untuk menemukan retak-retak yang tersembunyi pada badan pesawat terbang. Ini menggunakan yaitu metode pemantulan bunyi, tentunya menggunakan alat ya, supaya mengetahui mana bagian-bagian yang retak supaya tidak membahayakan penumpang. Kemudian yang ketiga, mengukur kedalaman laut. Nah, ini ya, dengan mengirimkan bunyi dari alat yang ada di dasar kapal menuju ke dasar laut, sehingga bunyi yang telah sampai di dasar laut akan dipantulkan kembali dan diterima oleh alat tersebut sehingga diketahui berapa kedalaman laut tersebut. Yang keempat, ultrasonografi atau USG. Nah ini digunakan biasanya untuk kedokteran ya, dalam bidang kedokteran khususnya untuk mengetahui yaitu keadaan di dalam tubuh ya, organ tubuh biasanya, termasuk untuk mengamati janin dalam kandungan ya, mengamati janin bagaimana posisinya, sudah mapan atau belum ya. Ini bisa digunakan dalam yaitu bidang kebidanan ya, dalam hal kedokteran ya, untuk mengetahui kondisi janin sudah pas atau belum menggunakan yaitu alat USG tadi. Baiklah anak, sekian penjelasan dari Pak Guru yang cukup singkat. Bila ada kekurangan Pak Guru minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugas insya Allah nanti Pak Guru kirim ya. Mohon sabar untuk menunggu sambil membaca ulang kembali supaya lebih jelas untuk mengisi waktu kalian. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.